Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dengan sinar cahaya 8 warna. Di sampingnya, Long Cheng melihat pemandangan ini dan rahangnya ternganga kaget. Ini apa ini? Pola Dao Wanxiang yang legendaris. Diam, kata Xiao Fan dingin. Bagaimana jika kata-kata Long Cheng membuat pemimpin Sekte Sembilan Naga kembali? Ketika Long Cheng mendengar ini, dia langsung menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Xiao Fan menghembuskan napas dan memerintahkan Wanxiang untuk mengubah arah kekuatan spiritual di kolam 9 naga dan membiarkannya mengeluarkan kekuatan spiritual di tubuh asli 9 naga. Wanxiang mengangguk dan melakukannya dengan mudah. Pada saat ini, kekuatan spiritual di kolam 9 naga meningkat pesat dan mencapai puncaknya dalam sekejap. Tak lama kemudian, kekuatannya jauh melampaui puncak kolam 9 naga. Hahaha, lumayan, kata Xiao Fan gembira. Di sampingnya, Long Cheng tercengang. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan membiarkan Wanxiang kembali ke tubuhnya. Ia menatap Long Cheng dan berkata, ayo nanti kita pergi ke bar, ingat, rahasiakan ini. Long Cheng mengangguk berulang kali. Jangan khawatir. Xiao Fan mengangguk puas, dan dia juga mulai menyerap kekuatan spiritual di kolam 9 naga. Kekuatan spiritual di kolam 9 naga saat ini bukan lagi kekuatan spiritual yang dihasilkan dari peleburan harta karun alam, tetapi tubuh asli para orang Sekte Jiulong dan kekuatan spiritual yang mereka hasilkan. Kekuatan spiritual murni ini sangat bermanfaat bagi kekuatan fisik. Nyaman. Xiao Fan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Gumpalan energi naga terpancar dari tubuhnya, dan Dharma Naga sejati mengambil kesempatan untuk berendam di air kolam untuk meningkatkan kekuatannya. Long Cheng juga memperoleh manfaat besar dari berendam di kolam 9 naga. Pada saat ini, Long Cheng bahkan berpikir bahwa mengikuti Xiao Fan sepertinya merupakan ide bagus. Sekte Jiulong, Aula Dalam. Sudah selesai. Pemimpin Sekte, jangan khawatir, sudah selesai. Pemimpin Sekte Jiulong mengangguk perlahan, menatap para tetua yang menunggu di sana, dan memamerkan deretan gigi putihnya. Jangan khawatir, dia hanya seorang anak muda, bagaimana mungkin dia menyadari itu? Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Jiulong, semua tetua Sekte Jiulong bertepuk tangan. Hahaha, benar juga, Long Aotian masih muda, apa yang bisa dia pahami? Benar, biarkan dia berendam di kolam 9 naga tanpa kekuatan spiritual, dia tidak akan bisa melihat kekurangan apapun. Apakah reputasi Sekte Jiulong kita akan terpengaruh di masa depan? Apa yang kamu takutkan? Benar, semua tetua Sekte Jiulong sangat gembira. Mereka merasa telah berhasil menangani Long Aotian dan bisa mengusirnya nanti. Dalam sekejap, 1 hari berlalu, Xiao Fan dan Ling Cheng tidak meninggalkan Tanah Suci. Pemimpin Sekte Jiulong dan sekelompok tetua tetap sangat tenang. Kalau kamu mau tetap berendam, ya sudahlah, lagi pula kamu tidak akan bisa membuat kemajuan apapun, kata pemimpin Sekte Jiulong riang. Itu benar. Hahaha, Long Aotian ini cukup menarik. Aku ingin tahu apa yang sedang dipikirkannya. Para tetua sekte tertawa terbahak-bahak. 2 hari kemudian, aneh kenapa Long Aotian belum keluar. Aku tidak tahu, apakah ada konspirasi. Berhentilah bermimpi. Konspirasi apa yang mungkin ada di balik ini? Itu benar, pemimpin Sekte Jiulong juga bingung. Menurut perhitungan sebelumnya, Long Aotian dan Long Cheng seharusnya keluar, jadi mengapa mereka tidak bereaksi sama sekali? Kita lihat saja 3 hari kemudian, oh tidak, kepala pemimpin 9 naga mulai layu. Seorang tetua bergegas datang melapor. Apa? Wajah pemimpin Sekte Jiulong berubah drastis. Bukan hanya dia, tetapi juga para tetua lain di dekatnya, wajah mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Kepala naga, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi?
Semua tetua sekte Jiulong terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, entahlah. Tiba-tiba, kepala naga itu meredup, seolah-olah kekurangan kekuatan spiritual. Mengapa? Itu tidak mungkin. Kenapa kepala naga? Kekurangan energi spiritual. Ya, semua tetua sekte Jiulong panik, dan raut wajah mereka berubah drastis. Ayo kita pergi dan melihat, kata pemimpin sekte Jiulong dengan suara berat. Ya. Semua tetua sekte Jiulong setuju, dan mereka pergi bersama, bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, 9 naga, sisik naga mereka kusam, wajah mereka tidak memiliki kekuatan, dan mereka tampak dekaden. Ini kenapa ini terjadi? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin sekte Jiulong dan yang lainnya terkejut dan raut wajah mereka berubah drastis. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya pemimpin sekte Jiulong dan yang lainnya yang mengubah ekspresi mereka, tetapi semua murid sekte Jiulong juga mengubah ekspresi mereka. Mengapa naga itu kehilangan kilongnya? Apa ini hanya kehilangan kilongnya? Tidak bisakah kamu merasakan energinya berkurang? Ya, kenapa ini terjadi? Bagaimana aku tahu? Banyak sekali orang yang terkejut dan tidak tahu mengapa naga itu menjadi seperti ini. Cepat panggil leluhur. Pemimpin sekte Jiulong meraung, sekte ini dalam bahaya kehancuran. Tak lama kemudian, leluhur sekte Jiulong keluar dari pengasingan. Ia tak pernah meninggalkan tempat pertapaan itu selama puluhan ribu tahun. Mengapa ini terjadi? Gumam leluhur sekte Jiulong, wajahnya tampak ngeri. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Benar, leluhur, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Leluhur, semua tetua menatap leluhur sekte Jiulong dan berbicara dengan penuh kesedihan. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ceritakan padaku dari awal, kata leluhur sekte Jiulong dengan suara berat dan wajah muram. Ini leluhur pemimpin sekte Jiulong berbicara dan menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini. Tidak ada yang terjadi di sekte Jiulong baru-baru ini, kecuali Long Aotian dan Long Cheng datang dan sekarang berendam di kolam 9 naga. Ini mungkinkah Long Aotian? Wajah pemimpin sekte Jiulong berubah drastis. Mengapa kau membiarkan orang luar masuk ke kolam 9 naga? Kata leluhur sekte 9 naga dengan marah. Ini leluhur, dia adalah murid pemimpin istana Dewa Naga. Pemimpin sekte Jiulong juga terdiam. Sialan, masalahnya pasti ada pada anak bernama Long Aotian ini. Pergi, cepat pergi, teriak leluhur sekte Jiulong. Ya. Semua orang merespons serempak dan bergegas menuju tanah suci 9 naga. Ketika mereka tiba di tanah suci, mereka melihat energi spiritual di dalamnya berubah menjadi kabut dan aura abadi yang bertahan. Itu seperti istana surgawi. Long Aotian dan Long Cheng sedang berendam di air dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Ini apa yang terjadi? Wajah leluhur sekte Jiulong berubah drastis, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Leluhur, tenanglah, jangan gegabah. Melihat ini, pemimpin sekte Jiulong buru-buru menghentikan leluhur itu. Senior, kenapa kalian ada di sini? Xiao Fan berpura-pura tidak tahu dan berbicara sambil tersenyum. Ini mengapa ada energi spiritual yang begitu kuat di sini? Kata pemimpin sekte Jiulong sambil menggertakkan giginya. Benar sekali. Mengapa ada kekuatan spiritual yang begitu kuat di sini? Long Aotian, apa yang kamu lakukan? Kenapa ini terjadi? Hal yang sama berlaku untuk para tetua lainnya. Mereka semua terkejut, penuh niat membunuh, dan mata mereka penuh amarah. Entahlah, bukankah ini tanah suci 9 naga kalian? Bukankah wajar kalau energi spiritualnya melimpah? Xiao Fan tampak konyol. Long Cheng berdiri di samping, diam berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu apa yang kamu lakukan? Kata pemimpin sekte Jiulong sambil menahan amarahnya. Mandi, kata Xiao Fan dengan tenang. Pemimpin sekte Jiulong dan sekelompok tetua semuanya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Long Aotian terkutuk ini. Keluar, kata leluhur sekte Jiulong sambil menggertakkan giginya. Senior,
kami baru beberapa hari di sini, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Keluar, kata leluhur Sekte Jiulong dengan niat membunuh. Baiklah, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri. Hal yang sama terjadi pada Long Cheng yang berdiri di sampingnya. Ia berdiri dengan hati-hati dan mengikuti Xiao Fan keluar dari kolam 9 naga. Senior, kalau begitu aku keluar dulu, kata Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Keluar, pemimpin Sekte Jiulong menggertakkan giginya. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan meninggalkan tanah suci 9 naga. Setelah Xiao Fan pergi, leluhur Sekte Jiulong meraung, mengguncang bumi. Kenapa sialan, kalian sekumpulan sampah. Xiao Fan dan Long Cheng keduanya mendengar raungan leluhur Sekte Jiulong, jadi mereka berjalan lebih cepat berencana untuk mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi. Leluhur Sekte Jiulong buru-buru mengambil tindakan untuk mematikan aliran energi spiritual dari kolam 9 naga. Dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Long Aotian berhasil memasukkan esensi 9 naga ke dalam kolam 9 naga. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Jiulong dan sekelompok tetua juga bertindak bersama. Mereka membutuhkan waktu 3 jam penuh untuk memulihkan semuanya menjadi normal, namun dilihat dari situasi saat ini, akan memakan waktu ribuan tahun. Tanah suci 9 naga tidak dapat dibuka. Sialan Long Aotian ini, ayo pergi dan minta penjelasan padanya. Dia murid pemimpin istana Dewa Naga. Apa kita akan pergi seperti ini? Itu juga tidak akan berhasil. Benar. Pemimpin Sekte Jiulong dan semua tetua sangat marah. Urus saja sendiri. Leluhur Sekte Jiulong mendengus dingin dan berbalik. Seseorang dengan status seperti dia tidak dapat campur tangan dalam masalah seperti pertengkaran dengan orang yang lebih muda. Pemimpin Sekte Jiulong dan sekelompok tetua Sekte Jiulong pergi mencari Long Aotian dan Long Cheng. Mereka harus diberi penjelasan untuk masalah ini. Pada saat ini, Xiao Fan dan Long Cheng ingin meninggalkan Sekte Jiulong, tetapi sayangnya mereka terjerat oleh 2 tetua Sekte Jiulong yang tidak membiarkan mereka pergi. Aku harus pergi, ada yang harus kulakukan, kata Xiao Fan buru-buru. Temanku, saat kamu bertemu pemimpin nanti, tidak akan terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung sebelum pergi. Kamu dan dia adalah teman dekat, terlepas dari perbedaan usia. Jika aku tidak menghentikanmu dan membiarkanmu pergi seperti ini, bagaimana mungkin dia membiarkanku pergi begitu saja setelah dia tahu? Senior, tidak perlu, aku akan kembali lagi nanti, kata Xiao Fan tanpa berkata apa-apa. Tidak, Xiao Fan dan Long Cheng ingin pergi sekarang, tetapi sayangnya, 2 tetua Sekte Jiulong menolak untuk membiarkan Xiao Fan pergi. Xiao Fan juga terdiam, karena dia tidak bisa memaksa keluar. Long Aotian. Pada saat ini, raungan pemimpin Sekte Jiulong datang dari luar. Pemimpin Sekte Jiulong dan beberapa tetua Sekte Jiulong datang dengan niat membunuh. Senior, kalian sudah kembali. Ketika Xiao Fan melihat mereka, dia langsung menyapa mereka dengan senyuman. Kamu Long Aotian, apa yang kamu lakukan? Kenapa tanah suci 9 naga menjadi seperti ini? Pemimpin Sekte Jiulong berbicara dengan marah. Ya, kenapa, apa yang kamu lakukan? Long Aotian, jelaskan. Sekelompok tetua dari Sekte Jiulong juga berbicara dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Xiao Fan pasti sudah terpotong-potong. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya mandi seperti biasa, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Kamu bohong. Benar sekali, bagaimana bisa mandi biasa seperti ini? Long Aotian, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Pemimpin Sekte Jiulong dan semua tetua Sekte Jiulong sangat marah. Senior, kenapa kalian begitu marah? Aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah seharusnya tanah suci 9 naga begitu kaya akan energi spiritual? Tanya Xiao Fan balik. Kami jelas tidak mengeluarkan terlalu banyak harta langka, bagaimana mungkin ada kekuatan spiritual yang begitu kaya? Seorang tetua dari Sekte Jiulong menggertakkan giginya dan berkata, maksudmu kalian menipuku sebelumnya?
Xiao Fan mendengar ini dan berkata dengan suara dingin, aku murid pemimpin istana Dewa Naga, dan kalian memperlakukanku seperti ini. Ini tidak menghormati pemimpin istana. Mendengar Xiao Fan berkata demikian, pemimpin sekte Jiulong dan sekelompok tetua semua menatap ke arah tetua yang baru saja berbicara. Bukan itu maksudku. Tetua yang baru saja berbicara itu buru-buru menjelaskan. Hehehe, apa maksudmu? Kata Xiao Fan dingin. Aku salah bicara. Lakukanlah dengan baik. Kalau tidak, Xiao Fan mencibir dan melirik Long Cheng dari sudut matanya. Melihat ini, Long Cheng segera tahu apa yang harus dilakukannya. Tidakkah kamu tahu bahwa kakak Aotian adalah murid paling disayangi pemimpin istana? Jika kamu berani menipunya, itu sama saja dengan menipu pemimpin istana. Kamu tahu kejahatan apa ini? Long Cheng berkata dengan tergesa-gesa. Setelah kerjasama yang sempurna antara Long Cheng dan Xiao Fan, mereka akhirnya menaklukkan pemimpin sekte Jiulong dan beberapa tetua sekte Jiulong. Saudaraku, apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman, tolong jangan pedulikan itu, kata pemimpin sekte Jiulong dengan wajah muram. Jangan khawatir, senior aku orang baik, kata Xiao Fan dengan tenang. Baiklah, saudara muda, kamu tidak mau pergi. Cepatlah pergi. Pemimpin sekte Jiulong tak kuasa menahan desakan, ia benar-benar tak sanggup menahannya lagi. Long Cheng, ayo pergi. Xiao Fan mendengus dingin, baik, kakak Aotian. Long Cheng mengangguk dan mengikuti Xiao Fan pergi. Melihat punggung Xiao Fan dan Long Cheng yang pergi dengan marah, pemimpin sekte Jiulong dan beberapa tetua sekte Jiulong sangat marah hingga mereka muntah darah. Sialan, mereka sangat tertekan. Jelas Long Aotian dan Long Cheng lah yang hampir menghancurkan tanah suci 9 naga, tapi kenapa akhirnya mereka malah disalahkan? Xiao Fan dan Long Cheng meninggalkan sekte Jiulong. Xiao Fan telah mencapai tujuannya datang ke sini. Baptisan 9 naga memang bagus. Sayangnya, waktu perendamannya terlalu singkat dan diganggu oleh leluhur sekte Jiulong. Kakak Aotian, kemana lagi kita akan pergi? Tanya Long Cheng. Ayo pergi ke sekte Shenlong dan lihat apakah ada darah naga suci, kata Xiao Fan gembira. Baiklah. Long Cheng mengangguk. Dia tidak peduli kemana harus pergi. Dia hanya ingin mendengarkan pendapat Xiao Fan. Sebenarnya, setelah kejadian di sekte Jiulong tadi, Long Cheng kini merasa sedikit bahagia secara diam-diam. Ia juga mandi di kolam 9 naga dan mendapatkan banyak manfaat. Kini, kekuatan fisik Long Cheng dan kekuatan garis keturunan naganya telah meningkat secara kualitatif. Setidaknya, hal itu telah menyelamatkannya dari latihan keras selama puluhan tahun, dan kesempatan ini diperoleh berkat Xiao Fan. Jika dia bisa terus mengunjungi lebih banyak pasukan bersama Xiao Fan, bukankah dia akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan? Memikirkan hal ini, tubuh Long Cheng sedikit gemetar dan dia menjadi bersemangat. Selanjutnya, Long Cheng memimpin Xiao Fan ke sekte Shenlong. Berita bahwa Xiao Fan dan Long Cheng sedang menuju ke sekte Jiulong belum menyebar, jadi orang-orang dari sekte Shenlong tidak tahu bahwa Xiao Fan telah datang. Pada saat ini, siapa kamu? Di luar sekte Shenlong, beberapa penjaga menghentikan Xiao Fan dan Long Cheng. Aku Long Aotian, dan aku ingin bertemu dengan pemimpin sekte Shenlong. Xiao Fan berbicara dengan tenang, dengan raut wajah bangga, menatap para penjaga sekte Shenlong. Long Aotian, kau Long Aotian. Ya Tuhan, tidak mungkin, dia Long Aotian. Ketika mereka mendengar Xiao Fan memperkenalkan dirinya, para penjaga semuanya mengubah ekspresi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Ya, ini aku, kata Xiao Fan ringan. Baiklah, mohon tunggu sebentar, ucap pemimpin pengawal itu, dan dia segera pergi ke sekte Shenlong untuk memberitahu pemimpin sekte. Xiao Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak sombong. Long Cheng di sebelahnya juga serupa, juga tampak sombong. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Xiao Fan, Long Cheng menyadari bahwa Xiao Fan ternyata orang yang baik, ia ternyata tidak sesulit yang dibayangkannya.
Dan ada banyak manfaat mengikuti Xiao Fan. Jika dia bisa mengikuti Xiao Fan dan bertahan hidup pada akhirnya, itu akan cukup bagus. Itulah yang dipikirkan Long Cheng sekarang. Saudara muda Aotian, kenapa kamu di sini? Tak lama kemudian, pemimpin sekte Senglong terbang keluar dari sekte. Ia mengenali Long Aotian dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya. Hahaha senior, setelah kamu meninggalkan istana Dewa Naga, aku sangat merindukanmu. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku sangat merindukanmu, jadi aku datang ke sini, kata Xiao Fan gembira. Pemimpin sekte Senglong, saudaraku tersayang, kamu membuatku tersanjung, kata pemimpin sekte Senglong sambil tersenyum. Hahaha, dalam benakku, aku sudah lama menganggap sekte Senglong sebagai rumah ketigaku, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, pemimpin sekte Senglong itu kembali tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, ya, ini rumah saudaraku, tapi bagaimana dengan dua rumah sebelumnya? Tentu saja Paviliun Zuilong dan Istana Dewa Naga, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Itu masuk akal, pemimpin sekte Senglong mengangguk. Kelompok penjaga sekte Senglong di dekatnya tidak dapat menahan rasa bangga ketika mereka mendengar jenius nomor 1 di Istana Dewa Naga mengatakan hal ini. Saudara muda, silakan masuk. Karena kamu sudah di sini, kamu harus tinggal beberapa hari dan izinkan aku menunjukkan keramahanku. Pemimpin sekte Senglong memberi isyarat silakan. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum, lalu dia dan Long Cheng melangkah masuk ke wilayah sekte Senglong. Pemimpin sekte Senglong menyambut mereka dengan senyuman dan membawa Xiao Fan dan Long Cheng ke aula utama sekte Naga Suci. Pada saat ini, mendengar bahwa Long Aotian telah tiba, sejumlah besar tetua bergegas mendekat. Long Aotian, kamu benar-benar datang. Long Aotian, dia Long Aotian. Ya, itu dia. Banyak tetua yang pernah datang ke Istana Dewa Naga sebelumnya tiba-tiba tampak jelek saat melihat Xiao Fan. Hahaha, para senior yang terhormat, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Aku, Long Aotian, datang khusus untuk memberi penghormatan. Xiao Fan tertawa dan mengepalkan tinjunya ke arah para tetua yang datang. Akhir-akhir ini baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Melihat Long Aotian begitu sopan, mereka semua tercengang dan bingung harus melanjutkan percakapan seperti apa. Hehehe, baiklah, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Gara-gara kata-kata Xiao Fan, raut wajah para tetua sekte Senglong berubah satu persatu. Beberapa dari mereka belum pernah melihat Long Aotian, jadi mereka tidak tahu karakternya. Kini, mereka merasa Long Aotian berbeda dari yang pernah mereka dengar sebelumnya. Adapun para tetua sekte Senglong yang melihat Xiao Fan, mereka semua bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia terlihat seperti ini? Bukankah seharusnya dia bersikap sombong dan mendominasi? Saudara muda, apa yang kamu lakukan di sini? Pemimpin sekte Senglong berpikir sejenak dan bertanya sambil tersenyum. Hahaha, bukan apa-apa. Aku memuji dan menceritakan tentang darah naga suci dari sekte Senglong kepada adik Long Cheng sebelumnya. Aku mengatakan itu punya khasiat ajaib dan merupakan salah satu harta karun paling menakjubkan di dunia. Dia tidak percaya, jadi aku membawanya ke sini untuk melihatnya, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Pemimpin sekte Senglong, semua orang. Mendengar Xiao Fan berkata demikian, ketua sekte Senglong dan sekelompok tetua sekte Senglong semuanya tercengang dan menatapnya dengan tak percaya. Saudara muda, apa maksudmu? Pemimpin sekte Senglong memiliki firasat buruk di hatinya. Darah naga suci, aku ingin meminjam beberapa tetes untuk ditunjukkan kepada adik Long Cheng, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Saudaraku, jangan bercanda, kami tidak punya banyak darah naga suci di sekte Senglong sekarang. Wajah pemimpin sekte Senglong tiba-tiba berubah muram. Xiao Fan tercengang. Mengapa dia begitu tegas dalam penolakannya? Ya, saudaraku, kami tidak punya banyak darah naga suci yang tersisa di sekte Senglong.
Ya, ini sama sekali tidak baik. Ya, sahabatku, tolong maafkan kami. Para tetua sekte Shenglong lainnya juga angkat bicara, masing-masing dengan ekspresi yang sangat muram. Kenapa? Tanya Xiao Fan heran, kemana perginya darah naga suci sektemu? Saudaraku, kamu benar-benar orang yang pelupa, pemimpin sekte Shenglong berkata dengan wajah gelap dan senyum dingin. Bukankah aku sudah memberimu semua darah naga suci? Xiao Fan, mungkinkah sekte Shenglong benar-benar tidak memiliki banyak darah naga suci yang tersisa? Jika begitu, sia-sia saja aku datang ke sini. Yah, ini salahku. Awalnya, aku sangat ingin bergabung dengan sekte Shenglong. Sayang sekali, semuanya tidak berjalan sesuai keinginanku. Xiao Fan mendesah. Pemimpin sekte Shenglong, saudaraku, tidak perlu melakukan ini. Pemimpin sekte Shenglong menghela napas dan berkata dengan senyum paksa. Pihak lain mengingatkan dirinya bahwa dia, Long Aotian, sekarang adalah murid dari pemimpin istana, jadi dia harus lebih sopan saat berbicara. Para tetua sekte Shenglong pun tersadar dan memahami makna lain di balik kata-kata Long Aotian, dan ekspresi mereka terpaksa melunak. Salahkan aku, ini semua salahku, Xiao Fan mendesah berulang kali. Karena sudah di sini, mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Ini prinsip Xiao Fan. Kalau begitu Xiao Fan, maukah kamu tinggal di sini selama beberapa hari? Tanya pemimpin sekte Shenglong sambil tersenyum. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin segera mengusir Xiao Fan, tetapi dia tentu tidak bisa mengatakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengganggumu. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum dan langsung setuju. Selanjutnya, pemimpin sekte Shenglong memerintahkan orang-orang untuk menenangkan Xiao Fan dan Long Cheng, dan menyiapkan kamar tamu terbaik di sekte Shenglong untuk mereka. Xiao Fan dan Long Cheng masih sangat puas dengan pengaturan yang dibuat oleh sekte Shenglong. Kamar tamu tempat mereka menginap dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, dan ada juga energi naga yang kuat berkeliaran. Apakah darah naga suci benar-benar berharga? Xiao Fan menatap Long Cheng dan bertanya. Ini pasti. Long Cheng mengangguk, ia memberitahu Xiao Fan bahwa esensi darah semacam ini langka dan berharga. Itu adalah esensi darah yang tersisa dari tubuh naga suci. Esensi darah itu tak ternilai harganya dan merupakan esensi darah naga kedua setelah darah kaisar leluhur naga. Jadi begitu, Xiao Fan mengangguk. Mendengar Long Cheng mengatakan ini, Xiao Fan merasa bahwa sekte Shenglong tidak berbohong. Tapi sekarang dia sudah di sini, dia harus pulang dengan tangan kosong. Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, Xiao Fan dan Long Cheng mengunjungi sekte naga suci, dan berita tersebut telah menyebar di sekte naga suci. Apa? Benarkah ini? Tentu saja benar. Bagaimana mungkin hal seperti itu salah? Long Aotian ada di sini. Sekarang Long Aotian, jenius nomor 1 di alam naga ilahi, ada di sini. Dialah yang mengalahkan Long Hun dan Long Kaiyan. Ya, seberapa kuat Long Aotian? Pada saat ini, sekte Shenglong sedang ramai dengan aktivitas, dan semua orang mendiskusikan berbagai hal mengenai Long Aotian. Apa? Long Aotian sialan itu ada di sini. Ketika Long Hun mendengar kabar kunjungan Long Aotian, ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ya, Long Aotian ada di sini. Sialan, Long Hun murka. Pada saat yang sama, Long Kaiyan juga sama. Ketika mendengar kabar kedatangan Xiao Fan, ia sangat marah hingga seluruh tubuh gemetar. Sialan Long Aotian, beraninya kamu datang ke sekte Shenglong kami. Long Kaiyan adalah jenius nomor 1 di sekte Shenglong. Tetapi dia pernah dikalahkan oleh Long Aotian, yang menghancurkan reputasinya. Apa yang harus aku lakukan, gumam Xiao Fan di dalam ruangan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekte Shenglong. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar perjalanannya tidak sia-sia. Long Cheng, apakah kamu punya ide bagus? Xiao Fan menatap Long Cheng. Kakak, aku tidak punya solusi yang bagus. Aku tidak familiar dengan sekte Shenglong. Long Cheng menggelengkan kepalanya. Sakit kepalaku. Xiao Fan menghela napas. Pada saat ini,
Ada dua niat membunuh yang kuat mendekat dari kejauhan. Xiao Fan tertegun dan mendongak. Tepat saat Xiao Fan bertanya-tanya, dia melihat sosok Long Hun dan Long Kaiyan. Tiba-tiba, Xiao Fan mengerti segalanya. Ternyata Long Hun dan Long Kaiyan datang untuk menimbulkan masalah. Tapi ini tampaknya alasan yang bagus. Long Cheng juga tercengang. Long Kaiyan dan Long Hun. Apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa, ekspresinya acuh tak acuh. Long Hun dan Long Kaiyan memang saudara yang baik. Setelah beberapa saat, Long Kaiyan dan Long Hun tiba di atas kamar Xiao Fan, diikuti oleh puluhan murid dari Sekte Senglong, yang semuanya adalah antek Long Hun dan Long Kaiyan. Long Aotian, kamu benar-benar datang. Long Kaiyan menggertakkan giginya dan berbicara. Hehehe, kalian ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Kata Xiao Fan ringan. Long Aotian, kamu masih saja sombong seperti sebelumnya. Long Hun menggertakkan giginya. Hahaha, bukankah bagus sedikit sombong? Xiao Fan mencibir. Aku memang sombong, dan aku punya modal untuk sombong. Bagaimana denganmu? Long Aotian, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa berhasil sampai akhir? Long Hun gemetar seluruh tubuhnya. Haha, apa maumu? Xiao Fan mencibir, matanya penuh penghinaan. Long Aotian, beranikah kamu menerima tantangan kami? Kata Long Kaiyan menggertakkan giginya. Kalian? Xiao Fan tertegun, ya, benar, lawan kami. Long Kaiyan mengangguk. Long Kaiyan dan aku akan melawan bersama-sama, beranikah kamu menerima tantangan ini? Long Hun menggertakkan giginya. Hahaha, agak menarik. Ada apa? Para jenius dari Sekte Senglong tidak bertarung sendirian sekarang. Xiao Fan tertawa dingin. Long Aotian, jangan sombong. Aku akui aku sangat kuat, tapi itu saja. Kalau aku tidak terluka, aku tidak akan menindasmu bersama Long Kaiyan, tahukah kamu? Long Hun menggertakkan giginya. Oh, apa lukamu karena aku memukulmu sebelumnya? Xiao Fan mencibir. Kamu? Wajah Long Hun memerah. Long Aotian, berhenti bicara omong kosong. Beranikah kamu menerima tantangan ini? Tanya Long Kaiyan dengan nada dingin. Hahaha, apa kamu pikir aku takut? Xiao Fan mencibir. Aku setuju dengan tantangan, semut. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Long menggertakkan giginya. Hehehe, kalau aku tidak bayar, kamu bisa apa? Xiao Fan tersenyum tipis, jangan ngomong sembarangan. Kita mau bertarung di mana? Di sini. Xiao Fan memikirkan ide bagus. Long Kaiyan dan Long Hun tiba di waktu yang tepat. Ayo keluar ke arena, kata Long Kaiyan dengan suara berat. Baiklah, Xiao Fan langsung setuju. Long Cheng, yang sedang menonton dari samping, tercengang. Long Kaiyan dan Long Hun jelas-jelas sedang mencari mati. Sekte Senglong, arena. Cepat, Long Kaiyan dan Long Hun akan melawan Long Aotian bersama-sama. Ya ampun, ini sungguh mengasyikkan, ayo berangkat. Cepat, cepat. Mengetahui bahwa Long Kaiyan dan Long Hun akan melawan Long Aotian bersama-sama, insiden ini segera menimbulkan sensasi di Sekte Senglong. Bahkan pemimpin Sekte Senglong dan sekelompok tetua Sekte Naga Suci pun terkejut. Apa? Long Kaiyan dan Long Hun, mereka pergi mencari masalah dengan Long Aotian dan ingin melawannya bersama. Ngapa mereka gila? Itu murid pemimpin Istana Dewa Naga. Tidak apa-apa jika mereka bertarung satu lawan satu, tapi mereka bersatu. Keduanya tidak berguna dan hanya bisa menimbulkan masalah. Mendengar berita itu, pemimpin dan sekelompok tetua Sekte Senglong sangat marah. Arena. Long Aotian, jangan bilang kami menindasmu. Kata Long Hun dingin. Long Aotia, kamu memang kuat, tapi kali ini, kamu pasti kalah, kata Long Kaiyan dingin. Long Kaiyan dan Long Hun mau mengalahkan Long Aotian di depan semua murid Sekte Senglong. Dengan cara itu, mereka bisa mendapatkan kembali wajah yang mereka hilangkan dari Long Aotian sebelumnya. Hehehe, ayo, biarkan aku melihat kekuatan kedua jenius Sekte Senglong. Xiao Fan tertawa. Murid-murid terdekat semuanya terkejut saat melihat pemandangan ini. Long Aotian ini sungguh murah hati.
Ya, dia sama sekali tidak marah. Ya, tapi bukankah sangat tercela bagi Long Kaiyan dan Long Hun untuk bertarung 2 lawan 1? Apa yang begitu tercela dari ini? Kamu tahu Long Aotian sekarang adalah jenius nomor 1 di alam naga ilahi. Ayo, teriak Xiao Fan. Tunggu Long Aotian, jangan terburu-buru, kata Long Kaiyan dengan suara berat. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Tanya Xiao Fan tanpa berkata apa-apa. Long Aotian, zirah pembunuh naga yang kamu ambil dari sekte Salom, kamu tidak boleh menggunakannya, kalau tidak, kau akan dianggap curang. Kata Long Kaiyan. Benar sekali, kamu tidak boleh menggunakannya, itu tidak adil. Jiwa naga pun ikut angkat bicara. Sebelum mereka mulai mencari masalah, mereka telah membahas tindakan balasan. Long Aotian, apakah kamu berani tidak menggunakan zirah pembunuh naga? Kata Long Hun dingin. Aku berani, aku berani. Aku janji tidak akan menggunakannya, ayo kita bertarung cepat. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Long Kaiyan dan Long Hun keduanya tercengang. Kamu begitu mudahnya menyetujuinya? Tanya Long Kaiyan dengan tak percaya. Mengalahkan kalian berdua, orang-orang pecundang, itu mudah saja, kata Xiao Fan enteng. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Long Kaiyan dan Long Humi gemetar seluruhnya. Para murid sekte Shenlong di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Long Aotian ini sungguh berani. Ya, sebagai perbandingan Long Hun dan Long Kaiyan terlalu. Pelankan suaramu, apa kamu tidak takut akan pembalasan nanti? Apa yang aku takutkan? Bukankah yang aku katakan itu benar? Di dekatnya, ada lebih banyak murid sekte Shenlong yang melirik Xiao Fan dengan kagum. Seperti inilah seharusnya sosok jenius nomor 1 di alam naga ilahi. Sebaliknya, Long Kaiyan dan Long Hun, yang bertekad membalas penghinaan mereka, kini dipermalukan tanpa cahaya di wajah mereka. Baiklah, ayo kita mulai. Xiao Fan menghela napas dan mendesak. Tunggu, Long Hun meraung. Ada apa denganmu? Tanya Xiao Fan tanpa berkata-kata. Long Aotian, kamu telah menipu sekte Shenlong kami untuk mendapatkan darah naga suci sebelumnya. Kamu tidak boleh menggunakannya saat kita bertarung nanti, mengerti? Kata Long Hun dingin. Xiao Fan akhirnya mengerti. Untuk mengalahkannya, Long Kaiyan dan Long Hun telah memperhitungkan segala kemungkinan. Benar sekali, Long Aotian, kamu tidak boleh menggunakan darah naga suci. Perilaku seperti itu termasuk curang. Long Kaiyan pun angkat bicara. Baiklah, aku setuju. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Long Aotian, kamu tidak boleh menggunakan teknik rahasia apapun nanti. Kata Long Kaiyan dingin. Aku setuju. Xiao Fan mengangguk. Long Aotian, kamu tidak boleh menggunakan cara tercela. Kata Long Hun dingin. Long Kaiyan dan Long Hun sungguh tahu malu. Ya, dulu aku iri pada mereka. Sekarang aku sadar aku benar-benar buta. Aku juga Long Kaiyan dan Long Hun sangat memalukan. Bahkan murid-murid terdekat dari sekte Shenlong tidak tahan dengan tindakan Long Kaiyan dan Long Hun, dan merasa bahwa mereka telah mempermalukan sekte Shenlong. Long Aotian, kamu sedang merencanakan sesuatu yang jahat? Kata Long Kaiyan dingin. Benar sekali, Long Aotian, apa yang kamu pikirkan? Long Kaiyan dan Long Hun mengabaikan diskusi para murid di dekatnya. Mereka berbicara dengan heran, merasa ada yang aneh dengan Long Aotian. Xiao Fan. Kesabaran Xiao Fan benar-benar telah mencapai batasnya. Pada saat yang bersamaan, ia merasakan kehadiran aura kuat yang mendekat. Pemimpin sekte Shenlong bersama sejumlah tetua sudah mulai bergerak ke arahnya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dibiarkan, situasi akan menjadi semakin rumit. Tatapan Xiao Fan menjadi sedingin. Ia menoleh ke arah Long Kaiyan yang tampak bersiap membuka mulut untuk berbicara. Tak perlu banyak bicara lagi. Dengan suara tegas, ia melangkah maju. Dalam sekejap, auranya meledak hebat, melonjak tajam seolah hendak menerjang langit. Tanpa peringatan, ia langsung melancarkan serangan, membidik Long Kaiyan dan Long Hun sekaligus. Wajah Long Hun berubah drastis, dan dengan ekspresi tidak percaya, ia berseru, Long Aotian,
kamu menyerang secara diam-diam." Wajah Long Kaiyan dan Long Hun berubah drastis, mereka akhirnya tahu apa yang telah mereka lewatkan. Ternyata orang ini, Long Aotian, berencana untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. "Berhenti bicara omong kosong," teriak Xiao Fan. "Sialan, serang!" Long Kaiyan dan Long Hun meraung. Meskipun lawan tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, serangan itu tidak melukai mereka, jadi perbandingannya cukup adil. Duar, 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 duar. Arena itu sangat luas, bagaikan dunia ilusi kecil, dengan gunung, sungai, rumput, pepohonan, batu, dan lain sebagainya, dan saat ini, arena itu dihancurkan lapis demi lapis. Ya Tuhan, Long Aotian ini sangat kuat. Itu sudah pasti. Dia jenius nomor 1 di alam naga ilahi saat ini. Bukankah begitu? Tapi sebagai perbandingan, Long Kaiyan dan Long Hun, mereka pengecut. Benar. Di dekatnya, sekelompok murid sekte Senglong tengah mendiskusikan masalah tersebut. Kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Long Kaiyan dan Long Hun. Pada saat ini, pemimpin dan sekelompok tetua sekte Senglong tiba bersama. Setelah mereka tiba, wajah mereka menjadi pucat pasi. Sialan, terlambat. Pemimpin sekte Senglong memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. "Bagaimana kalau kita pergi dan campur tangan dengan paksa?" kata seorang tetua sekte Senglong. "Tidak, aturannya tidak bisa dilanggar." Pemimpin sekte Senglong menggelengkan kepalanya. Pemimpin dan sekelompok tetua sekte Senglong terkejut ketika mereka melihat pertempuran antara Xiao Fan, Long Kaiyan dan Long Hun. Long Aotian ini kekuatannya telah meningkat pesat. Ya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat kuat, monster yang mengerikan. Sebelumnya, bakat Xiao Fan sangat mengerikan, tetapi ia hanya mampu mengalahkan Long Kaiyan dengan susah payah. Pada akhirnya, kemenangan Xiao Fan sepenuhnya bergantung pada zirah pembunuh naga dan darah naga suci. Namun sekarang, tampaknya kekuatan Long Aotian kuat. Ia sepenuhnya menekan Long Kaiyan dan jiwa naga, mengandalkan kekuatan sejatinya sendiri. "Oh, ya, aku baru ingat kalau beberapa hari yang lalu Long Aotian berada di tingkat ketiga ranah Ziyuan, kan?" Pemimpin sekte naga suci tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ya sepertinya begitu. Dia sekarang berada di tingkat kelima ranah Ziyuan. Jika ini terus berlanjut tidak akan lama lagi sebelum dia bisa melawan ranah Senlun. Benar-benar, monster yang lengkap. Para tetua sekte Senglong ketakutan. Long Aotian pasti akan bangkit di masa depan. Mereka saling memandang dan mendiskusikan hadiah apa yang harus mereka berikan untuk menjilat Long Aotian. Jika laju ini terus berlanjut, mungkin tidak butuh waktu beberapa dekade lagi bagi Long Aotian untuk bangkit sepenuhnya. Duar, 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 duar. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Sialan, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Long Kaiyan dan Long Hun sangat terkejut. Mereka ditekan oleh Xiao Fan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. "Teruslah bertarung." Xiao Fan mencibir dan berkata, "Dua pecundang. Brengsek, lawan dia." Duar, 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 duar. Meskipun mereka bersemangat untuk bertarung, mereka kekurangan kekuatan. Long Kaiyan dan Long Hun berlumuran darah dan dipukuli habis-habisan oleh Xiao Fan. Ini Long Aotian terlalu kuat. Itu benar, Long Kaiyan dan Long Hun benar-benar pecundang. Dengan sedikit kekuatan ini, mereka masih ingin menantang Long Aotian. Benar, mereka baru saja menyebutkan begitu banyak syarat, tapi di hadapan Long Aotian, mereka sama sekali tidak berdaya. Mereka benar-benar aib bagi sekte Senglong kita. Mendengar diskusi di antara murid-murid terdekat, Long Kaiyan dan Long Hun ingin mati. Setelah pertempuran ini, jika mereka kalah lagi, mereka tidak akan punya muka untuk tetap berada di sekte Senglong. Long Kaiyan dan Long Hun saling berpandangan, niat membunuh terungkap di mata mereka. Serang, Ark. Long Kaiyan dan Long Hun meraung dan menyerang bersama lagi. Duar, 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 duar,
Meskipun Long Kaiyan dan Long Hun sangat kuat, mereka bukanlah tandingan Xiao Fan. Kekuatan keras mereka menjadi kelemahan, dan mereka segera ditekan lagi. Sialan, kenapa dia jadi begitu kuat sekarang? Wajah Long Kaiyan dan Long Hun memucat. Mereka tak pernah menyangka kekuatan Long Aotian akan begitu mengerikan. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Long Aotian, Long Kaiyan dan Long Hun pasti masih bisa melawan, tapi sekarang, mereka pada dasarnya menjadi sasaran empuk. Hehehe dua pecundang, kalau kalian tak bisa mengalahkanku, akui saja kekalahan kalian, Xiao Fan mencibir, mengalahkan kalian berdua, sampah sebenarnya bukan hal yang bisa dibanggakan, itu hanya hal kecil yang bisa kau kalahkan dengan satu jentikan tangan. Setelah dikalahkan olehku, kalian tak perlu menyalahkan diri sendiri. Meskipun kalian sangat lemah lagi pula, akulah jenius nomor 1 di alam naga ilahi. Long Kaiyan dan Long Hun, keberanian kalian patut dipuji. Sayangnya, keberanian saja tidak cukup. Kalian juga harus punya kekuatan. Mengerti? Baiklah, berlututlah dan akui kekalahan dan aku tidak akan membunuh kalian. Kalau tidak, membunuh kalian seperti membunuh semut bagiku. Mendengar provokasi Xiao Fan yang bertubi-tubi, Long Kaiyan dan Long Hun sangat marah. Kamu mencari kematian, Long Aotian, brengsek. Long Kaiyan dan Long Hun keduanya berharap mereka bisa segera memotong Long Aotian menjadi beberapa bagian. Hehehe, kalian sepertinya memang mencari kematian. Kalau begitu jangan salahkan aku, kata Xiao Fan dengan tenang. Saudaraku Aotian sayang, mohon ampuni mereka. Melihat hal ini, pemimpin Sekte Senglong langsung memohon ampun. Xiao Fan mengangguk, dia berbalik dan menatap pemimpin Sekte Senglong. Karena senior sudah memohon begitu, maka aku harus memberimu wajah. Lagi pula, dua pecundang ini bahkan tidak kuanggap serius. Xiao Fan memamerkan gigi putihnya. Melihat Long Aotian tidak membunuh mereka, pemimpin Sekte Senglong menghela napas lega. Hal yang sama berlaku untuk para tetua. Meskipun kata-kata Long Aotian membuat mereka marah, tetapi apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran. Pada saat ini, Long Kaiyan dan Long Hun saling berpandangan dan menggertakkan gigi. Long Aotian berbalik, dan sekarang ada celah di belakangnya. Jadi, keduanya menyerang bersama dan melancarkan serangan mendadak pada Xiao Fan. Seperti yang diduga, mereka jatuh ke dalam perangkap Xiao Fan tampak acuh tak acuh dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, Xiao Fan sengaja memprovokasi dan mengungkap kelemahannya. Long Hun, Long Kaiyan, kamu. Ketika pemimpin Sekte Senglong melihat ini, wajahnya berubah drastis. Hal yang sama terjadi pada para tetua. Xiao Fan berpura-pura tertegun dan berbalik untuk melihat. Long Kaiyan, Long Hun, kalian. Xiao Fan berpura-pura kalah, dan terkena serangan Long Hun dan Long Kaiyan, menyemburkan darah dari mulutnya. Hahaha, berhasil. Long Kaiyan tertawa liar. Long Aotian, ini namanya adil dalam perang. Ini salahmu karena ceroboh tadi. Long Hun tertawa terbahak-bahak. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.